Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini lipatan khutbah Jumat di Masjid Kuba, Tenggulunan Candi Sidoarjo, dengan mengangkat topik jagalah diri dan keluarga dari api neraka dengan jaga sholat. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, tiada henti-hentinya, mari kita tetap berwasiat. Wasiat tentang pentingnya bagaimana kita semua menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah, apapun bentuknya dan dimanapun kita berada. Hingga dengan ketakwaan ini, semoga Allah senantiasa membentangkan ridhonya buat kita semua, sehingga harapan kita dengan ridhonya Allah betul-betul membentangkan jaminan keselamatan buat diri kita, istri kita, dan anak turun kita. Di dunia selamat, di akhirat pun selamat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berbicara tentang keselamatan, maka pada kesempatan ini saya akan mengangkat topik tentang pentingnya menjaga keselamatan diri dan keluarga dari api neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita semua di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini menegaskan panggilan Allah buat orang-orang yang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman,
jagalah kalian semua anfusakum, diri kalian semua, wa ahlikum, dan keluargamu, nara, dari api neraka. Dan Allah juga menegaskan waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar neraka adalah manusia dan batu yang disembah oleh manusia. Alaiha, penjaga dari neraka itu malaikatun, malaikat giladun yang kasar, syidadun lagi keras, la ya'sunallah, yang tidak pernah berpaling, yang tidak pernah maksiat dari Allah, ma'amarahum, atas apa yang diperintahkan kepada malaikat itu, wa yaf'aluna, dan malaikat itu selalu mengerjakan ma yu'marun, apa yang diperintahkan kepada malaikat itu. Jika Allah memerintahkan kepada malaikat yang menjaga neraka itu untuk siap-siap untuk menyiksa para penghuninya, diantaranya orang-orang yang meninggalkan perintahnya, maka akan mendapatkan siksa sesuai dengan dosa atau noda yang ditinggalkan ketika mereka masih hidup di dunia. Maka munasabatul ayat, hubungan dengan ayat ini, kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, hubungannya adalah Al-Quran surah Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ternyata ikhtiar di dalam rangka menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah wa'mur ahlaka, perintahkanlah kepada keluargamu bis-sholati, untuk menegakkan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika berusaha menegakkan dengan mendidik istri dan anak-anak untuk tetap senantiasa menegakkan sholat. Karena sesungguhnya kalau kita melihat dari apa yang ada, maka tentu orang-orang yang memadati, yang datang ke masjid adalah orang-orang yang sudah lansia. Remaja kita jarang, kecuali di kampung-kampung yang masih kampung santri. Dan disitulah yang kemudian menjadi pirati penting dalam rangka apa? Jangan sampai kita yang kemudian berusaha sekuat tenaga ke masjid untuk melaksanakan sholat, menegakkan sholat, tapi ketika kita berangkat ke masjid kita mengabaikan. Maka inilah yang sesungguhnya wastabir 'alaiha, bersabarlah ketika menegakkan sholat itu bersama keluarga. Dan kelanjutan dari ayat ini jelas sekali, la nas'aluka rizqa, kami tidak akan memintamu rizki, nahnu narzuquk, kamilah yang memberimu rizki, wal 'aqibatul littaqwa, sebagai balasan buat orang-orang yang bertakwa. Ayat ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ketika kita mampu menegakkan sholat beserta keluarga, maka Allah membentangkan rizkinya buat kita. Allah akan memberikan rizkinya buat kita, dan Allah tidak meminta sedikit pun dari apa yang kita lakukan. Dan itu sudah Allah buktikan. Statement itu di dalam surah Al-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu mengabdikan dirinya kepadaku. Dan disitulah Allah menyebutkan bahwa Allah tidak meminta apapun yang kita lakukan. Yang intinya, kalaupun toh kita patuh kepada Allah, taat atas perintah Allah, maka kepatuhan itu akan kembali pada diri kita. Jikalau kita maksiat dari Allah, maka tidak berkurang sedikit pun. Allah Maha Suci, walaupun semua manusia tidak mensucikan Allah, karena sudah Allah adalah tegak dengan zatnya sendiri tanpa bergantung dengan apapun yang diciptakan dari makhluknya. Artinya, jikalau kita patuh kepada Allah, maka wujud kepatuhan itu akan kembali pada diri kita, bukan untuk Allah. Inilah yang kemudian menjadi rahasia, la nas'aluka rizqa, kami tidak akan memintamu rizki, nahnu narzuquk, kamilah yang memberimu rizki. Dan siapapun yang patuh taat kepada Allah, maka keberkahan hidup akan Allah bentangkan buat hamba-hambanya yang taat. Dan itulah yang kemudian ditutup dengan
wal aqibatul lil muttaqin, sebagai balasan, wal aqibatul lit taqwa, dan sebagai balasan buat orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka dari dua ayat ini menjadi benang merah bahwa jikalau kemudian kita ingin selamat dan diselamatkan oleh Allah dari api neraka, maka kata kunci pertama adalah jaga sholat. Karena itulah Rasulullah SAW menegaskan, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumil qiyamah sholat. Pertama kali yang akan Allah perhitungkan pada hari kiamat adalah sholat. Idza saluhat, jikalau sholatnya baik, saluha saru amali, maka kan baik amal yang lain. Wa in fasadat, jikalau sholatnya rusak, fasada sairu amali, maka akan rusaklah amal yang lain. Maka kata kunci dalam rangka mewujudkan keluarga yang selamat dunia akhirat, kata kunci pertama adalah bagaimana kita, istri kita, anak turun kita tetap senantiasa menjaga sholat, dan sholat tetap dijaga. Dan inilah yang menjadi kata kunci jawaban Rasulullah atas pertanyaan yang ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 5513 dan 496. Riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim hadis 122. Abdullah bertanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang lebih dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat yang dilaksanakan di awal waktu. Dalam pertanyaan yang lain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari hadis 2574 dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim hadis ke-120, Rasulullah ditanya oleh Abdullah, ayyul amali afdalu, amal apa yang lebih utama? Rasulullah pun menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat yang dikerjakan di awal waktu. Dalam pertanyaan yang lain yang ditanya oleh Abdullah dalam riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim hadis 121, ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal apa yang lebih mendekatkan ke surga? Rasulullah pun menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat yang dilaksanakan, yang dikerjakan di awal waktu. Kalau amal ini mendekatkan ke surga, maka secara otomatis amal ini akan menjauhkan kita dari api neraka. Kata kuncinya as-salatu ala waqtiha, salat yang dikerjakan di awal waktu. Sholat yang dikerjakan di awal waktu yang bagaimana? Sholat yang ketika sebelum muadzin yang ada di Masjid Quba ini mengumandangkan azan, kita sudah siap untuk berangkat. Kita sudah siap dengan wudhu kita. Begitu terdengar azan, maka dengan ringannya kaki kita melangkahkan kaki ke Masjid Quba ini, ke langgar masjid mushola terdekat yang dengan tempat tinggal kita. Maka itulah yang disebut dengan amal yang paling utama, amal yang lebih dicintai oleh Allah, amal yang lebih mendekatkan ke surga. Setelah itu Abdullah bertanya, "Tsumma ayyun?" Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. Abdullah bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Kemudian apa lagi ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, "Jihadun fi sabilillah," berperang di jalan Allah. Kita mengorbankan nyawa untuk membela agama, itu ternyata tidak kalah dengan berjihad memerangi nafsu kita untuk menegakkan sholat di awal waktu. Dan ternyata di dalam tafsir Ibnu Katsir, jikalau ada orang dengar azan dan kemudian dia menunda sampai waktu menjelang akhir, ternyata orang ini termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Dan diantaranya adalah wailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun, celakalah bagi orang yang sholat tapi dia lalai dalam sholatnya. Dan salah satunya adalah orang yang lalai dengan sholatnya adalah ketika mendengarkan azan tetap berlalu dan tetap lewat hingga waktu itu masuk waktu tahrim atau waktu karohah, waktu yang makruh. Waktu yang makruh itu adalah waktu yang mendekati habis. Maka inilah yang kemudian orang-orang yang suka menunda, apakah ini sementara atau selamanya,
maka orang itu juga termasuk orang yang mendustakan agamanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari sekelumit khutbah ini dapat disimpulkan bahwa ikhtiar untuk menjaga kita dari ancaman api neraka, kata kunci pertama adalah menegakkan sholat. Ketika sholat sudah tegak, kita ajak istri kita, anak kita, kalaupun toh tidur kita bangunkan. Setelah kita bangunkan ternyata tidak bangun, itu adalah sudah urusan mereka. Apalagi anak kita sudah dewasa. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, keluarga kita, istri dan anak turun kita selamat di dunia, selamat pula di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min al-tabaq. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fa'lamu anna Allaha amarakum bi amri badal nasih. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa qarabati ajma'in waradallahu ala arba'il khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa ala baqiyati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri syaitin. Allahumma alif baina qulubina waslih dzata bainina. Ya Allah ya Fatah, wahai Zat yang maha membuka segala pintu keselamatan, wahai Zat yang maha membuka segala pintu kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kami sadar ya Allah, cepat atau lambat kami akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan apapun yang Engkau titipkan pada kami. Dan ketika kami meninggalkan dunia ini, kami tidak bawa apa-apa kecuali amal ibadah kami kepadamu. Karena itulah ya Allah, di sisa umur ini ya Allah, langkahkan kaki kami dengan ringan menuju masjid memenuhi panggilan untuk memenuhi sholat jamaah di masjid langgar musola terdekat. Bimbinglah kami ya Allah untuk mampu membimbing istri dan anak-anak kami, termasuk orang-orang yang menegakkan sholatnya, menjaga sholatnya, dan tak tertinggal sedikit pun dari apa yang telah Engkau perintahkan. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pinta. Istajib anna du'ana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fa yadhkurkum wa yadhkurukum wa la dzikrullahi